Shalom semua. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat pagi. Gimana? Ini di sini ada Kak Yatmi dan ada Kak Isni ya. Gimana Kak kabarnya? Puji Tuhan. Luar biasa. Wah. Gimana anak-anak? Luar biasa? Oh, pasti luar biasa. Oke, bersyukur karena hari ini, Tuhan sudah membangunkan kita, Tuhan sudah menyertai kita sampai pagi ini kita bisa beribadah bersama. Ya sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk memulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu kalau kami masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah. Berkati ibadah kami. Beri hati yang sukacita, beri hati yang mau memuji Engkau, beri telinga yang mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih semangat ya Kak ini pagi-pagi ya. Oke. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan berdiri dulu semuanya. Wah. Iya, semua bangkit berdiri ya anak-anak ya. Iya dong, ya, jangan malas. Oke, kita akan pujikan kasih Yesus indah-indah oh indah. Wah, semuanya sukacita ya. Indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari apa? Langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lagi kita akan pujikan lagu ini dari awal. Indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Udah capek belum ini Bu? Belum, masih belum. Semangat ya anak-anak masih ya. Semangat. Kasih ya. Yesus itu sungguh luar biasa. Amin. Anak-anak tahu nggak yang namanya itu langit? Langit itu tinggi banget ya anak-anak ya. Oh tinggi banget. banget. Iya, tapi kasih Yesus lebih tinggi. Amin. Tahu nggak? Dalamnya lautan. Wow, kasih Yesus lebih dalam dari lautan. Amin. Yuk kita akan pujikan setinggi-tingginya langit. Ya. Lebih semangat lagi semuanya. Tinggi-tingginya langit, lompat semua,
Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan bersama. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita akan memuji Tuhan. Semuanya kita duduk yang tertib, kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan, kita akan katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Semuanya tundukkan kepala, lipat tanganmu, pejamkan matamu, kita akan datang kepada Tuhan. Katakan, ku mau cinta Engkau Tuhan Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, kita angkat tangan kanan kita. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan pujikan lagu ini dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan dengan segenap hatimu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, kita angkat tangan kita. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. 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 Yo anak-anak yang di rumah, sekarang duduk tertib ya. Gimana kalau sikap doa? Pejamkan mata, tunduk kepala, tangannya dilipat ya anak-anak ya. Kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur di mana Tuhan mengasihi kami. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memuji Engkau, kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh menyembah Engkau. Mari Tuhan, saat ini persiapkan hati kami, pribadi lepas pribadi, Tuhan senantiasa urapi, buka telinga kami, buka hati kami. Kami mau mendengarkan akan cerita firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, saat ini Engkau hadir dan Tuhan akan berfirman atas kami. Kami rindu Tuhan, firman-Mu boleh Engkau tanam di dalam hati kami, sehingga boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Kak Michael yang akan membawakan cerita firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan akan bicara lewat Kak Michael Tuhan. Mari Tuhan senantiasa tolong dari pertengahan sampai akhirnya.
Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan Amin. amin. Halo adik-adik, shalom semuanya. Wah, gimana kabar pagi hari ini? Semuanya sehat-sehat? Oh, coba tanya dengan sebelah kanan kirinya. Kalau ada adiknya, ada kakaknya, ada orang tuanya, tanya. Kakak apa kabar? Adik apa kabar? Mama papa apa kabar? Walaupun tinggal serumah, gak apa-apa ya tanya kabar ya. Siapa tahu lagi gak enak badan, siapa tahu lagi ngalami masalah. Tapi tenang, karena hari ini kita bareng-bareng beribadah kepada Tuhan. Yuk, tadi adik-adik semuanya sudah memuji, menyembah Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduknya yang tertib ya semuanya. Yuk duduk yang tertib, dengerin Kak Michael mau bercerita. Siap semuanya? Adik-adik, Kak Michael hari ini mau bercerita. Ceritanya tentang seorang anak namanya Bobo. Ya, namanya Bobo. Dia punya ibu, dia tinggal bersama ibunya. Bobo ini dia anak yang sebenarnya sangat pandai, sangat cerdas. Dia kalau sekolah selalu ranking 1. Wah, suatu hari Bobo pulang sekolah dan tiba-tiba di rumah ketemu mamahnya. Ibu! Dia berteriak-teriak sama ibunya. Ternyata di sekolah Bobo berkelahi dengan temannya. Akhirnya dia sampai rumah marah-marah, melampiaskan kemarahannya sama ibunya. Wah, ibunya kaget. Loh, kenapa kamu marah-marahnya sama ibu? Ibu nggak tahu kamu kenapa. Ibu, tadi di sekolah aku gelut. Bertengkar gitu. Oh, ternyata Bobo tuh di sekolah bertengkar sama temannya dan dia melampiaskan kemarahannya sama ibunya, padahal ibunya nggak tahu apa-apa. Nah, akhirnya ibunya ngasih tahu, Bobo kan anak Tuhan, bertengkar nggak boleh sama temannya bertengkar. Nah, jadi kalau anak Tuhan itu harus lemah lembut, nggak boleh bertengkar sama temennya. Tadi Bobo juga teriak-teriak kan sama ibu. Wah, Bobo dinasehati sama ibunya. Karena apa? Bobo teriak-teriak sama ibunya, dia marah-marah sama ibunya. Singkat cerita, Bobo sadar. Oh iya ya, kan Bobo ini anak cerdas, Bobo anak pandai. Berarti nggak boleh ya Bobo marah-marah. Berarti nggak boleh Bobo teriak-teriak sama ibu. Bobo juga nggak boleh bertengkar sama teman. Nggak boleh. Soalnya di sekolah minggu diajarin untuk lemah lembut. Nah, akhirnya Bobo sadar adik-adik. Nah, kalau di setiap sekolah minggu kan pasti diajari namanya rendah hati, lemah lembut, sabar, ya kan? Kita diajari apa namanya? Kasih. Kasih itu panjang sabar, bener. Suka membantu teman. Yuk, ini seperti ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Dibuka Alkitabnya. Srek, buka. Di Efesus 4 ayat 2. Yuk ditunggu sama Kak Michael, adik-adik buka dulu Alkitabnya. Sudah ketemu? Yang ketemu bilang amin. Iya, semuanya sudah ketemu. Yuk dibaca bareng-bareng ya sama Kak Michael ya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tuh, ayat firman Tuhan berkata begitu ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, kira-kira adik-adik sikap Bobo yang seperti dilakukan tadi sama ibunya itu lemah lembut bukan?
Bukan ya, kalau kerjaannya marah-marah, kerjaannya teriak-teriak nggak jelas, itu nggak lemah lembut ya, itu namanya emosional ya, emosian. Nah harusnya Bobo tadi ketika pulang sekolah ketemu ibunya, sapa dengan baik, ceritakan apa yang terjadi, bukannya malah marah-marah. Tuh adik-adik, siapa yang sukanya masih begitu kalau di rumah? Angkat tangannya, iya. Boleh angkat tangannya tinggi yang melihat orang tuanya ya. Oke. Ya, jadi kalau anak-anak Tuhan harus punya sikap rendah hati. Rendah hati itu ya jangan bertengkar sama temennya. Kalau ada yang salah, saling memaafkan. Kalau ada yang berkata salah, saling memberi ampun. Terus lemah lembut yang penting ya. Lemah lembut dalam berkata-kata, lemah lembut dalam bersikap, apalagi sama ibunya, sama orang tuanya. Kalau teriak-teriak sama ibunya bagus enggak? Enggak, itu enggak lemah lembut. Kalau lemah lembut sama ibunya, nah ngomongnya yang bagus, ngomongnya yang baik, itu baru lemah lembut. Terus berikutnya sabar tuh sabar menghadapi semuanya. Apapun yang terjadi adik-adik, kita bertengkar sama teman, punya masalah sama teman, harus dihadapi, saling memaafkan, saling memberi ampun ya. Oke adik-adik. Dan yang terakhir, kalau punya sikap rendah hati, lemah lembut dan sabar, itu ditunjukkan kasihnya kepada siapa? Kepada orang lain. Saling membantu ya sama temennya. Jadi kalau sama temennya jangan bertengkar tapi saling membantu. Kamu punya tugas apa? Tugas ini. Boleh tak bantu? Boleh. Nah, itu namanya menunjukkan kasih, saling membantu sesama teman. Terus yang berikutnya di rumah, ibunya lagi sibuk masak gitu ya, cuci piring dan sebagainya, bersih-bersih rumah, kalian malah main game terus, kalian malah dolan terus. Itu nggak ada kasih namanya, nggak ada saling membantu. Kalau ada ibunya lagi sibuk beberes rumah, membersihkan rumah, melakukan pekerjaan rumah. Kalau kalian gak ada apa-apa, ya bantu ibunya, bantu orang tuanya. Itu namanya punya kasih, saling membantu. Ya adik-adik semuanya, ngerti semuanya? Oke adik-adik, itu dari ceritanya dari Kak Mekel ya. Sekarang prakteknya di rumah, prakteknya di sekolah ataupun di lingkungan teman-temannya. Jadi adik-adik harus punya sikap yang namanya rendah hati, lemah lembut, dan sabar terhadap siapapun. Terhadap teman, sama teman-temannya di rumah, di sekolah, terus sama keluarganya juga, sama orang tua, sama kakak adik. Harus punya yang namanya sikap rendah hati, lemah lembut, sabar. Kalau ngomong gak usah teriak-teriak. Yuk kita sama-sama belajar praktek itu setiap hari ya. Kita tunjukkan kasih kita melalui saling membantu ya. Lemah lembut, coba bilang dulu sama kanan kirinya, adik kakaknya sama orang tuanya. Lemah lembut ya, rendah hati ya, yang sabar ya, dan saling membantu. Coba yang terakhir kita mau baca lagi ayat firman Tuhannya di Efesus 4 ayat 2. Coba dibuka dulu Alkitabnya, atau yang enggak ada Alkitab dipakai handphone boleh. Efesus 4 ayat 2, 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, siap ya adik-adik semuanya ya. Oke, ceritanya Kak Mekel sampai di sini. Ketemu lagi di ibadah selanjutnya ya. Jangan lupa tetap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Jaga kesehatan ya semuanya ya. Tetap kalau kemana-mana, kalau bermain, kalau bepergian pakai masker. Jangan lupa juga tetap rajin cuci tangan. Yuk kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya kami boleh mempraktekkan untuk sikap
rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tuhan menolong setiap hidup kami. Memberkati setiap kami Tuhan yang hari ini mengikuti ibadah sekolah minggu. Memberkati setiap hidup kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. Lebih semangat lagi semuanya. Tinggi-tingginya langit.